Shalom, perkenalkan nama saya Sahabadi Gule, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Hagiamus Mission Jakarta, Prodi Teologi. Terima kasih kepada dosen saya yang mengasuh mata kuliah Kristologi Dogmatika 3, Dr. Junior Nathan Silalahi, MTH. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya susun. Latar belakang yang menjadi perhatian dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana pemahaman yang benar tentang pengajaran yang Yesus ajarkan tidak mengganggu penerapan hukum Taurat dalam kehidupan orang Kristen. Dalam konteks Matius 5 ayat 17-20, Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Makalah ini dituliskan untuk memberikan pemahaman bahwa kehadiran Yesus dan seluruh pengajarannya tidak bertentangan dengan hukum Taurat, karena Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tetapi menggenapinya. Rumusan masalah dalam makalah ini, penulis ingin membahas tentang pemahaman tentang Yesus dan hukum Taurat di dalam kalangan umat Kristiani saat ini, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pemahaman umat Kristiani terhadap pengajaran Yesus Kristus dengan hubungannya dalam penerapan hukum Taurat di kalangan umat Kristen saat ini. Tujuan penulisan masalah yaitu untuk memberikan pemahaman kepada umat Kristiani bahwa pengajaran Yesus Kristus tidak bertentangan dengan hukum Taurat, sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17-20 mengatakan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Seterusnya, untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam memahami tujuan dan maksud pengajaran Yesus Kristus serta hubungannya dengan penerapan hukum Taurat di tengah-tengah umat Kristiani. Pembahasan yaitu keilahian Yesus Kristus. Dalam materi doktrin Kristologi dalam sejarah yang telah kita pelajari, berbagai pandangan yang muncul mengenai keilahian Yesus Kristus, yaitu paham gnostik, paham ebionisme, paham marcionisme, golongan nazaretisme, arianisme, apollinarianisme, paham dari nestorianisme, eutikianisme, doketisme, sosinosisme, mormonisme, saksi Yehova, Christian Science, liberalisme, Children of God. Pandangan ini menimbulkan pemahaman keliru di kalangan umat Kristiani, terutama bagi mereka yang tidak mengerti dan memahami keilahian Yesus, sehingga mempengaruhi iman kepercayaan mereka oleh karena ketidakpastian eksistensi dari Yesus sebagai Tuhan. Menurut beberapa pandangan ini, hanya pandangan ortodoks yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, di mana Yesus memiliki dua sifat tetapi satu oknum, sehingga pandangan ortodoks inilah yang alkitabiah. Namun, untuk lebih meyakinkan kita dalam memahami keilahian Yesus Kristus, Yohanes memulai Injilnya dengan memberikan kesaksian tentang keadaan Yesus yang sebenarnya sebagai firman Allah yang hidup, sebagai anak Allah yang kekal, maka Dialah pencipta dan sumber segala kehidupan. Kehidupan Kristus adalah kehidupan rohani. Kehidupan Kristus di dalam kita, itulah kehidupan kekal yang menjadi milik kita
karena anugerah dan kebenarannya. Pada waktu Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah, ia sedang mengklaim kesederajatan dengan Allah. Yesus secara jelas mengklaim sebagai anak Allah di dalam Yohanes 10 ayat 36. Dan dengan demikian ia telah memiliki hak keilahian. Ia sederajat dengan Bapa. Pemahaman dan latar belakang pengajaran Yesus. Yesus merupakan seorang tokoh kontroversial semasa hidupnya. Kehidupan dan karya Yesus menjadi sorotan dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Pada awal kemunculannya, orang-orang yang hidup di sekitarnya melihat dan mengalami bersama kehidupan dan karya yang dilakukan olehnya. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuat orang mulai bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga dia dapat melakukan perbuatan ajaib? Apa yang perjanjian baru ungkapkan tentang Yesus bukanlah semata-mata merupakan suatu laporan sejarah tentang kehidupan dan karyanya, tentang apa yang diamati dan dialami oleh orang-orang yang hidup di zamannya, melainkan semuanya itu merupakan kesaksian iman, kepercayaan orang-orang Kristen kepada Yesus. Perjanjian baru mencatat ada 22 gelar atau nama yang dikenakan kepada Yesus, baik itu menyangkut dengan kemanusiaan maupun keilahiannya. Pertanyaan tentang siapakah Yesus merupakan pertanyaan yang tidak akan pernah mendapat jawaban yang pasti. Pertanyaan ini terkait dengan pergumulan dan pengalaman hidup setiap orang percaya yang berusaha menghayati perbuatan Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya ada banyak gelar yang dikenakan kepadanya. Tetapi gelar Mesias dalam perjanjian baru, yaitu Kristus, dan dalam Injil sinoptik terlihat jelas bahwa pemahaman tentang Yesus sebagai Mesias pun berbeda-beda atau beragam, meskipun para penginjil dalam Injil mereka masing-masing menggunakan kata Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Domba Allah, Anak Manusia, Alfa Omega, Immanuel, Logos, Guru atau Rabi, Nabi, Raja orang Yahudi, Imam Besar, Adam kedua, Hakim, Gembala, Raja segala raja, yang setia dan yang benar, Pemimpin, Saksi yang setia, Raja orang Yahudi, Anak Daud, bahkan Hamba. Tujuan kehadiran Yesus di dalam dunia yaitu Allah tidak menginginkan agar manusia binasa dalam kejahatan dan dosanya. Karena itu Allah menyediakan jalan keselamatan untuk mendapat pertolongan manusia itu sendiri dari hukuman kekal Allah. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan dan membinasakan hidup manusia. Karena itu adalah misi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia, antara lain bahwa keselamatan Allah merupakan kebutuhan manusia. Dan yang kedua, Yesus Kristus merupakan jawaban bagi keselamatan manusia. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya, keselamatan itu tidak diperoleh dari siapapun selain di dalam Yesus. Selanjutnya, hukum Taurat merupakan perintah Allah. Dalam kitab Keluaran 34 ayat 1 dan 2, perjanjian lama hukum Taurat disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa. Perjanjian tersebut berisi tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan, dan bangsa Israel dituntut
menaatinya. Kesimpulannya dari hukum Taurat sendiri adalah kasih. Artinya seseorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi seluruh maksud hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai berikut, ada 10 hukum Taurat. Yang pertama, akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kelima, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Ini terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Hukum Taurat bagi orang Yahudi. Musa menerima Taurat di dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Alkitab menyatakan bahwa Musa menerima Taurat Tuhan itu di Gunung Sinai. Bangsa Yahudi adalah suatu masyarakat yang berlandaskan Taurat. Tenney menyatakan bahwa Taurat tidak hanya mewakili budaya nasional yang harus dihormati, tetapi juga sebagai suara Tuhan sendiri. Semua ketentuan harus ditaati tanpa ada yang menyanggap, dan semua pesan yang tersirat di dalamnya harus dianggap sebagai perintah suci. Jadi, Taurat bagi bangsa Yahudi harus dihormati sebagai suara Tuhan dengan cara taat tanpa membantah, dan menerima sebagai pesan suci serta kehidupan dan pikiran bernafas merupakan hukum Taurat. Penerapan hukum Taurat pada masa Yesus Kristus. Para ahli Taurat di zaman Yesus meletakkan tradisi yang mereka warisi lebih tinggi dari Alkitab. Lalu Yesus sering memakai arti sesungguhnya dari Taurat dan kitab nabi-nabi untuk mendebat adat istiadat mereka dan mengoreksi kesalahan mereka. Pada masa Yesus, para penganut agama Yahudi masih tetap berpegang pada beberapa hukum yang berlaku, seperti dijelaskan berikut ini. Hukum Taurat ajaran Yesus menunjukkan bahwa ada pengajaran dalam hukum Taurat yang telah bergeser dari esensinya. Contohnya, dalam hal membunuh. Di dalam Injil Matius, perkataan Yesus mengutip isi dari hukum Taurat pada perintah ke-6, yaitu kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Matius 5 ayat 21. Yesus menyatakan bahwa terjadinya pembunuhan diawali dari kemarahan dan kebencian. Dalam khotbah di bukit, ia menunjukkan bahwa orang memiliki masalah dengan sesamanya harus segera berdamai, agar kemarahan dan kebencian itu tidak memuncak dan akhirnya menjadi pembunuhan. Dengan kata lain, bahwa ajaran Yesus menyatakan bahwa tidak mesti harus membunuh. Dengan kita memiliki kebencian saja, maka kita sudah membunuh. Lalu seterusnya, contoh selanjutnya mengenai perceraian. Di dalam Matius pasal 5 ayat 31 dan Matius 19 ayat 9 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya,
dan mempersatukan serta memberkati manusia dalam pernikahan kudus. Bisa kita lihat nanti dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Namun hakikat pernikahan itu bisa diabaikan sehingga jalan pintas yang dilakukan adalah dengan bercerai. Namun Yesus dalam pengajarannya mengutip bagian dari perjanjian lama di Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ke-4, di mana Musa memberikan surat cerai oleh karena ketegaran hati mereka, bukan karena memang hukum Taurat sendiri memerintahkan demikian, tapi oleh karena bangsa Israel yang memiliki ketegaran hati. Namun dari makalah ini penulis menyimpulkan bahwa materi tentang Yesus dan hukum Taurat ini merupakan pemahaman kita terhadap keilahian Yesus sebagai Tuhan dan kuasanya yang tidak terbatas, dan hukum Taurat termasuk di bawah kekuasaannya. Dan yang kedua, dengan memahami pengajaran Tuhan Yesus di dalam penerapannya dengan hukum Taurat, memberi pengetahuan bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan hukum Taurat sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Saran penulis mengharapkan agar pemahaman tentang ajaran Tuhan Yesus tetap kita pertahankan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai wujud iman kita dalam mengikuti keteladanannya, dan keseluruhan firman Tuhan termasuk hukum Taurat harus kita junjung tinggi sesuai dengan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 18 sampai 19 berbunyi, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan saran yang kedua, penulis mengharapkan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya prodi teologi Sekolah Tinggi Teologi Hagiamus Mission Jakarta, yang membaca makalah ini untuk terus mengembangkan pengetahuan mengenai pemahaman tentang Yesus dan hukum Taurat, sehingga bisa menambah wawasan, tentunya sesuai dengan kebenaran Alkitabiah. Akhirnya ada begitu banyak kelemahan dengan makalah ini, dan saya sebagai penulis berharap untuk bisa makalah ini menambah wawasan kita semuanya, dan begitu banyak kekurangan. Akhirnya demikianlah presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.